Babak 976 bunuh mendadak. Setelah menggunakan tabu skill, atribut dan kecepatan Lethal Gale keduanya meningkat dengan margin yang besar. Dengan masuknya peningkatan kecepatan dari Chas, semua orang hanya melihat berserker laki-laki meninggalkan aftermatch ketika dia menyeberang selusin meter dan tiba di hadapan Gentle Snow secara instan. Mati, Lethal Gale berteriak, kilatan haus darah melintas di matanya. Tanpa menunggu efek pingsan dari tuduhannya untuk menetap, dia mengangkat pedang besarnya dan menggunakan Beheadet. Meskipun dia membutuhkan waktu kurang dari satu napas untuk menyelesaikan seluruh proses ini, Gentle Snow masih berhasil mengaktifkan skill penghapusan kontrol dan melawan serangan laki-laki berserker dengan chop. Ledakan, bunga api menyilaukan terbang ketika dentang logam bergema di seluruh hutan. Tidak seperti sebelumnya, Lethal Gale tidak dikirim ke udara saat ini. Sebaliknya, ia harus mundur hanya satu langkah. Dampak tabrakan itu juga menelan biaya hanya sekitar 100 HP. Bagi Lethal Gale, yang telah pulih kembali ke HP penuh, kehilangan ini nyaris tidak gores. Meskipun serangannya gagal menghabisi Snow lembut, Lethal Gale tidak keberatan sedikitpun. Dia sudah lama mengetahui seberapa kuat atribut Gentle Snow saat ini. Serangan pertamanya ini hanya untuk mengukur seberapa besar perbedaan yang tersisa antara atribut kekuatan mereka. Dalam tindak lanjut cepat terhadap serangannya, tubuh Lethal Gale melintas, kemudian dia muncul di samping Gentle Snow dan tiba-tiba mengayunkan pedang besarnya ke atas. Senjata besar itu menebas langsung ke titik matanya. Naik, tanggal oleh BOXNOVEL.com. Karena Snow lembut masih belum terbiasa dengan kekuatannya yang lebih besar, bentrokan dengan Lethal Gale telah membuat kuda jantannya lenyap. Karenanya, pembelaannya penuh dengan lubang sekarang. Seandainya Snow Gentle mencapai ranah refinement, bahkan dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, dia akan dapat mengendalikannya dengan terampil. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Greatsword Lethal Gale tiba-tiba terbelah menjadi 4 afterimages, masing-masing menyerang pada salah satu titik lemah Gentle Snow. Terperangkap lengah, Snow lembut tidak lagi punya waktu untuk menyesuaikan sikapnya untuk bertahan melawan serangan Lethal Gale. Pada akhirnya, dia dengan paksa menggunakan Whirlwind Slash. Pada saat berikutnya, angin puyuh perak tiba-tiba terbentuk di sekitarnya. Ketika 4 afterimages dari pedang besar Lethal Gale bertabrakan melawan angin puyuh perak, mereka segera terhalau ke kehampaan. Sementara itu, Lethal Gale sendiri harus mengambil langkah mundur, memberi Snow lembut kesempatan untuk beristirahat. Benar-benar ahli yang menakutkan. Setelah Snow lembut mundur ke jarak yang aman, dia tidak bisa menahan berkeringat dingin ketika dia berpikir kembali ke serangan Lethal Gale sebelumnya. Perbedaan antara standar tempur mereka jelas untuk dilihat semua orang. Terlepas dari keunggulannya dalam strength, Lethal Gale selalu berhasil mempertahankan posisinya setelah menerima serangannya. Selain itu, bahkan setelah atributnya meningkat secara signifikan, dia masih dapat menerima semua serangannya tanpa gagal, serta meluncurkan serangan dari berbagai posisi. Di sisi lain, dia hanya butuh semua untuk menangani peningkatan kekuatannya secara tiba-tiba, yang membuatnya sangat sulit untuk mempertahankan posisinya setelah bentrokan langsung. Tidak seperti game komputer biasa, pertarungan dalam game realitas virtual tidak berbeda dengan pertarungan di dunia nyata. Dalam banyak kasus, serangan yang dapat dengan mudah diblokir ketika berada dalam posisi yang tepat akan menjadi sangat sulit untuk ditangani jika seseorang kehilangan posisinya. Ini benar bahkan dengan serangan yang sangat normal. Perkelahian antara para ahli adalah semua pertempuran kecepatan tinggi. Memutuskan hasil hanya butuh sesaat. Kehilangan sikap seseorang dalam pertempuran adalah masalah fatal. Meskipun Snow lembut telah memukul mundur Lethal Gale, yang terakhir tidak memiliki niat untuk menyerah pada serangannya, dia segera menuduhnya sekali lagi dan melepaskan rentetan serangan kekerasan. Di aula utama, semua orang bisa melihat di antara bentrokan pedang satu tangan Snow lembut dan pedang besar Lethal Gale adalah afterimages. Apakah ini pertarungan antara para ahli sejati? Untuk sementara waktu, para pemain di aula utama bahkan berhenti berkedip. Takut bahwa mereka akan kehilangan momen di mana kemenangan dan kekalahan diputuskan. Jika itu adalah pemain lain yang melawan salah satu dari dua pejuang saat ini, kemungkinan besar mereka sudah akan jatuh berkali-kali karena serangan Gentle Snow atau Lethal Gale sebelum mereka bahkan bisa bereaksi. Di dalam ruang pertempuran, meskipun Snow lembut tampaknya memiliki keunggulan dalam kecepatan dan kekuatan, pada kenyataannya, dia sebenarnya dirugikan. Untuk mempertahankan sikap bertarungnya, Snow lembut terus mundur. Kalau tidak, dia akan membuat celah yang bisa dieksploitasi Lethal Gale. Detik berlalu dengan lambat. Ketika Lethal Gale memperhatikan 3 pasang sayap logam perak di belakang Snow lembut mulai memudar, satu demi satu, senyum kemenangan muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa kekuatan dan kecepatannya mulai berkurang. Apakah aku dapat membuatnya? Snow lembut menatap sepasang sayap yang tersisa di punggungnya. Hasil dari pertempuran ini sudah sangat jelas. Dengan teknik bertarung Lethal Gale,
bahkan jika dia tidak memasuki kondisi lemah setelah Starlight Sein berakhir, dia masih akan kalah dalam pertempuran. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Dari saat Lethal Gale mengaktifkan Return 1 tabu skill Life Return, dia sudah tahu seberapa kuat Berserker itu. Satu-satunya alasan dia berjuang mati-matian sampai titik ini adalah untuk serangan terakhir ini. Ketika 3 pasang sayap logam yang dihasilkan oleh Starlight Sein mulai menghilang, itu bukan peringatan bagi pengguna bahwa atribut bonus mereka akan segera berakhir. Sebaliknya, saat ketiga pasang sayap menghilang, skill akhirnya akan menampilkan kekuatan sebenarnya, melepaskan kecemerlangan terakhirnya. Namun, kekuatan terakhir ini hanya bertahan untuk 1 serangan. Jika Lethal Gale berhasil menangkis atau menghindari serangannya, nasibnya akan tersegel. Karena itu, jika Snow Lembut ingin menang, dia harus tetap tenang tidak seperti sebelumnya. Dia membutuhkan kontrol yang jauh lebih tepat atas tubuhnya sendiri. Dia juga harus mendorong konsentrasi mentalnya hingga ke batasnya. Dengan demikian, ketika sayapnya mulai memudar, Snow Lembut telah dengan sengaja menekan kekuatannya sendiri ke titik di mana dia bisa mengendalikannya dengan sempurna. Sementara itu, dari perspektif Lethal Gale, sepertinya kekuatan gentle Snow terus memburuk. Setelah melihat pasangan sayap logam menghilang, Lethal Gale segera menggunakan tier 1 skill Energy Slash. Energy Slash tidak hanya meningkatkan kekuatan serangan tetapi juga memperluas jangkauan serangan hingga 5 yard. 6 kilat tertinggi, Snow Lembut, di sisi lain, telah meninggalkan semua kekuatannya yang berlebih dan memusatkan sisanya menjadi 1 serangan terakhir. Tabrakan pedang dan pedang besar menghasilkan tatapan menyilaukan, diikuti oleh dentuman gemuruh. Peng, peng, peng. Saat silau menghilang, lengkingan armor logam yang ditusuk bergema di seluruh hutan, serta seluruh aula utama Divine Colosseum. 5 luka tembus muncul di baju besi Lethal Gale. HP-nya juga langsung jatuh ke 0. Adapun pemenang pertempuran ini, Snow Lembut, kulitnya tampak agak pucat sekarang. Konsentrasi luar biasa yang dia tunjukkan pada saat terakhir menghabiskan kekuatan mentalnya, sedemikian rupa sehingga dia berada di ambang kehancuran. Dengan efek samping dari Starlight Sein yang menendang, dia tampak sangat lemah. Para pemain di aula utama Divine Colosseum, bagaimanapun, berteriak-teriak di adegan ini. Ini sudah berakhir, apa yang terjadi dalam sekejap itu? Aku bahkan tidak berhasil melihat apapun. Snow Lembut menang, begitu saja. Ini bohong, kan? Semua memuji Dewi, semua orang tidak tahu apa yang terjadi di saat terakhir itu. Lethal Gale jelas berada di atas angin saat itu dan akan menghabisinya, namun pembalikan yang mengejutkan telah terjadi. Meja-meja telah berubah begitu tiba-tiba sehingga bahkan Lethal Gale sendiri tidak tahu bagaimana dia mengalahkannya. Dengan berakhirnya duel, Snow Lembut dan Lethal Gale keduanya berjalan keluar dari ruang tempur. Karena perjanjian mereka sebelumnya, bahkan jika Lethal Gale enggan, dia tidak lagi memiliki wajah untuk mencari masalah dengan Si Feng saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan Snow Lembut perlahan berjalan ke Si Feng. Dikalahkan. Gale sebenarnya dikalahkan. Dia bahkan kalah ketika setiap guild di Star Moon Kingdom menonton. Ketika Abandoned Wave melihat hasil pertandingan, dia melemparkan botol air mata penyihir, yang bernilai 5.000 poin pertempuran, ke lantai. Segera beritahu Gale dan yang lainnya. Karena mereka mempermalukan Blackwater Corporation, mereka harus menebus tindakan mereka. Mintalah mereka memikirkan cara untuk menyingkirkan salju lembut di kota Sungai Putih. Saat ini, kulit gentle Snow pucat, dan dia terlihat sangat lemah. Dia jelas menderita serangan menggunakan skill yang kuat dari sebelumnya. Dengan dia dalam keadaan yang begitu lemah, bahkan dengan pencegahan penjaga kota, membunuhnya akan menjadi permainan anak-anak untuk pesta 6 orang Lethal Gale. Selama Blackwater Corporation membunuh salju lembut di dalam kota Sungai Putih, mereka akan dapat memperoleh kembali reputasi yang sebelumnya hilang dalam sekali serangan. Adapun anggota partai Lethal Gale dipenjara oleh penjaga NPC, itu tidak relevan dengan Abandoned Wave. Dimengerti, Lethal Gale menerima instruksi yang diterimanya tanpa ragu-ragu. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke Si Feng dan Snow Lembut, yang sedang mengobrol satu sama lain. Babak 977, Si Feng mengambil tindakan. Setelah pertempuran gentle Snow, para pemain di seluruh Star Moon Kingdom gempar. Sikap yang gagah berani dan heroik Snow memikat banyak pemain pria, yang semuanya mempertimbangkan untuk melamar Ouroboros agar lebih dekat dengan Dewi Salju. Dia menang, seperti itu. Purple Eye tertegun ketika dia menyaksikan kemenangan gentle Snow di layar. Dengan hanya sedikit perbedaan dalam atribut, Snow Lembut sebenarnya telah mengalahkan seorang ahli Realm Refinement. Tampaknya Blackwater Corporation sangat mempermalukan dirinya sendiri kali ini. Jika berita tentang Blackwater mengejar Snow Lembut untuk mencaplok Ouroboros menyebar, akan sangat sulit bagi Blackwater untuk bergaul di kerajaan Star Moon. Meskipun gentle Snow adalah musuh, aku harus berterima kasih padanya. Kekuatan yang ditunjukkan Snow Lembut juga mengejutkan Galaxy Pass. Hal-hal akan lebih menarik di kerajaan untuk sementara waktu.
Ouroboros dan Star Alliance adalah rival lama. Galaxy Pass awalnya berpikir bahwa pemberontakan Cao Chenghua akan menjadi jerami yang mematahkan punggung unta, memungkinkan Star Alliance untuk melampaui Ouroboros sekali dan untuk semua. Namun, karena aliansi Ouroboros dengan Zero Wing, Star Alliance tidak hanya gagal melampaui Ouroboros, tetapi juga ditinggalkan dalam debu. Dengan Blackwater Corporation membeli Ouroboros, dia tidak mengira Gentle Snow akan melakukan permainan yang berani. Mungkin saja mereka akan melihat Ouroboros baru muncul dalam waktu dekat. Star Moon Kingdom lebih hidup dari sebelumnya. Selain dari Blackwater Corporation, Heavens Burial yang baru-baru ini tumbuh menunjukkan tanda-tanda samar mencuri posisi persekutuan nomor 1 Star Moon City. Jika bukan karena aliansi Star telah menyetujui investasi pavilion rahasia, bertahan di Star Moon City tidak mungkin. Bos Gale, apakah kita akan menyerang di sini? Ranger tingkat 39 di samping Lethal Gale bertanya dengan cemas saat dia mengamati sekeliling mereka. Bahkan penjaga NPC terlemah di Divine Colosseum adalah level 200, kelas tier 2, belum lagi roaming tier 3 NPC. Jika mereka bergerak di antara begitu banyak penjaga NPC, NPC ini akan membunuh mereka secara instan. Meskipun seseorang telah berhasil membunuh salah satu eselon atas King's Return di Divine Colosseum, tidak sembarang orang bisa meniru itu. Bahkan sekarang, orang itu adalah legenda di antara para pemain dan memiliki julukan Frost Eye. Beberapa Super Guild telah mencoba untuk menghubungi Frost Eye ini untuk mempekerjakannya untuk membunuh eselon atas kekuatan utama lainnya. Persekutuan Super Domain milik Dewa tidak kekurangan tenaga ahli. Secara teoritis, mereka harus mampu mengirim orang-orang mereka sendiri untuk pembunuhan seperti itu, namun pada akhirnya, mereka ingin mempekerjakan Frost Eye. Mengapa? Justru karena Super Guild ini tidak mampu melakukannya, itulah sebabnya mereka bersedia membayar harga tinggi. Meskipun mereka, orang-orang Blackwater, adalah ahli, mereka tidak bisa bersaing dengan para ahli puncak domain dewa. Jika mereka mencoba untuk membunuh pemain lain di Divine Colosseum, ada kemungkinan lebih dari 80% bahwa para penjaga akan membunuh mereka sebelum mereka bisa menghabisi Snow Lembut. Kami tidak bisa bergerak di sini. Untungnya, tidak akan terlalu terlambat bagi kita untuk merawatnya setelah mereka meninggalkan Colosseum Ilahi. Lethal Gale segera menolak gagasan menyerang sekarang setelah melihat rombongan penjaga yang ditempatkan tidak jauh dari Gentle Snow. Ketika kita menyerang nanti, Batu dan Gigi, kalian berdua berkoordinasi denganku untuk menjatuhkan Snow Lembut. Sisanya akan menahan NPC selama mungkin. Dengan kondisi Snow Lembut saat ini, kami bertiga harus bisa menghabisinya dalam 1 atau 2 gerakan. Anggota partai Lethal Gale mengangguk. Mereka kemudian mulai mensimulasikan pembunuhan dalam pikiran mereka. Stone dan Shattertooth keduanya adalah level 39 Assassins. Kelas Assassin berspesialisasi dalam penyergapan. Jika seorang assassin berhasil menyergap Berserker, ada kemungkinan lebih dari 60% yang mengatakan Berserker akan kehilangan lebih dari setengah HP mereka secara instan. Jika dua assassin bekerja bersama, Berserker dari level yang sama akan mati seketika. Dengan barisan ini dan Berserker seperti Lethal Gale yang bertindak sebagai selingan, nasib Gentle Snow tersegel. Selain itu, baik Stone dan Shattertooth adalah assassin yang relatif kuat, bahkan di Blackwater Corporation. Keduanya sudah mencapai Realm Refinement. Hanya, mereka memiliki prestasi yang sedikit lebih sedikit daripada Lethal Gale. Mereka bahkan bisa mengalahkan Snow Lembut dalam pertarungan 1 lawan 1 jika mereka memiliki atribut yang sama lemahnya yang dia lakukan sekarang. Membunuh Snow Lembut akan menjadi permainan anak-anak jika ketiganya bekerja bersama. Pemimpin persekutuan Snow luar biasa seperti yang diharapkan. Aku tidak berharap kamu akan mengungkapkan kartu truf seperti itu pada akhirnya. Lethal Gale telah mengalahkan pakar peringkat ke-354 dalam daftar pakar domain dewa. Dengan ini, pangkatmu akan naik secara signifikan, Si Feng memuji wanita itu ketika dia menyaksikan Snow Goddess mendekat. Sekarang, dia kurang lebih mengerti mengapa begitu banyak ahli menderita kekalahan melawan Snow Lembut di masa lalu. Orang lain mungkin tidak melihat apa yang terjadi di saat terakhir itu, tetapi dia sudah. Pada saat-saat terakhir, Gentle Snow menampilkan kontrol fisik dari seorang ahli Realm Refinement. Oleh karena itu, dia berhasil mengendalikan 6 serangan pedang ganas dengan sempurna, menghabisi Lethal Gale. Kalau tidak, dengan keterampilan Lethal Gale, dia akan dihindar setidaknya setengah dari serangan. Jika itu terjadi, pemenang pertempuran akan ditulis ulang. Snow Lembut baru saja bergabung dengan domain dewa beberapa waktu lalu. Selain itu, dia bahkan harus mengelola persekutuan besar yang bernama Ouroboros. Namun, tanpa bimbingan apapun, Snow Lembut telah mencapai alam penyempurnaan. Dia berbakat sangat jahat. Si Feng hanya mencapai wilayahnya saat ini setelah mengalami 10 tahun perkelahian di domain dewa dan banyak pertemuan ajaib yang telah dia lakukan. Bahkan Valet Cloud, yang telah dia ajarkan dengan hati-hati, baru saja mencapai Realm Refinement.
Sementara itu, Aqua Rose masih belum melakukannya. Aku hanya beruntung. Snow lembut menggelengkan kepalanya. Tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, lebih banyak kekhawatiran daripada sebelumnya mencengkeram hatinya. Blackwater Corporation belum bergabung dengan Guts Domain secara resmi, namun sudah mengirim seorang ahli seperti Lethal Gale untuk membawanya keluar. Sekarang dia telah mengkonfirmasi bahwa perusahaan akan memulai penaklukannya di kerajaan Star Moon. Tidak akan mudah baginya dan teman-temannya untuk memulai persekutuan baru seperti yang dia harapkan. Aku berasumsi bahwa pemimpin persekutuan Snow tidak mencari aku hanya untuk menukar stok herbal dan biji kecil, kan? Tanya si Feng, tertawa. Memang, seperti yang kamu katakan, aku ingin mendiskusikan beberapa hal lain denganmu. Namun, ini bukan tempat untuk percakapan seperti itu. Mengapa kita tidak melanjutkan obrolan kita di restoran kelas tinggi di bawah ini? Gentle Snow mengangguk. Dia tidak berusaha menyembunyikan alasan kunjungannya. Dia memiliki banyak sumber daya yang bisa dia jual. Sayangnya, tidak mungkin menemukan seseorang yang mampu membeli begitu banyak sumber daya dalam waktu singkat. Menurut pendapatnya, jika si Feng mampu membeli stok ramuan dan bijinya, dia harus bisa membeli sumber daya lainnya juga. Ayo pergi, kalau begitu. Si Feng setuju dengan sentimen Snow lembut. Dengan begitu banyak mata tertuju pada mereka sekarang, ini adalah tempat yang tidak pantas untuk obrolan mereka. Setelah itu, ketika si Feng dan Gentle Snow meninggalkan Divine Colosseum, kelompok Lethal Gale mengikuti di belakang. Meskipun penjaga berpatroli di jalan-jalan White River City, patroli jarang. Selain itu, penjaga kota jauh lebih rendah tingkatnya daripada penjaga Divine Colosseum. Begitu mereka menemukan momen yang tepat, pihak Lethal Gale mendekati Gentle Snow tanpa bersuara. Adapun Stone dan Shattertooth, mereka sudah lama pergi ke stealth. Ketika hanya ada 30 yard memisahkan Lethal Gale dan Snow lembut, mantan menggunakan cas. Pemimpin persekutuan Snow, aku minta maaf untuk ini, tetapi kamu harus mati hari ini. Lethal Gale mencibir. Dia kemudian mengeksekusi cross slash terhadap berserker wanita yang lemah. Bersamaan dengan itu, dua sosok hitam muncul di kedua sisi Gentle Snow, 4 belati putih salju yang mengarah ke titik-titik buta perempuan berserker. Ekspresi lembut Snow menjadi gelap. Dia tidak membayangkan bahwa Lethal Gale akan pergi sejauh gila. Hukuman karena menyerang pemain lain di kota itu bukan masalah tertawa. Sayangnya, meskipun Snow lembut bisa melihat Lethal Gale mendekat dengan cepat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan melemahnya, semua atributnya turun 80%. Apalagi, debuff itu bertahan 5 jam. Dengan hanya 20% dari atributnya, dia tidak bisa bertahan melawan Lethal Gale. Belum lagi, dia baru saja merasakan 2 ahli assassin. Ketika pedang besar dan 4 belati hendak terjun ke tubuh Snow Gentle, sebuah suara rendah tiba-tiba memasuki telinga semua orang. Blackwater Corporation yang maha kuasa benar-benar pecundang. Apakah kamu terburu-buru untuk memulihkan reputasi kamu yang terluka? Ketika suaranya memudar, 5 garis cahaya biru mengelilingi Snow lembut. Peng, peng, peng. Dentang logam yang bertabrakan bergema di jalan 5 kali. Lethal Gale dan 2 assassin kemudian dilempar sejauh 5 yard. Kamu siapa? Kamu berani menusuk hidungmu dalam urusan Blackwater? Lethal Gale menatap tajam ke pendekar yang berjubah. Namun, matanya mengandung sedikit rasa takut. Ketika para ahli bertarung, satu bentrokan sudah cukup untuk mengukur kekuatan lawan. Lethal Gale tahu bahwa pendekar pedang itu lebih kuat darinya. Fakta bahwa pendekar pedang telah mengusir ketiga serangan mereka mengatakan kepadanya bahwa pria ini lebih dari ahli biasa. Siapa aku? Ini adalah kota Sungai Putih. Kamu berani bergerak di wilayahku dan masih bertanya siapa aku? Si Feng mencibir sambil melirik Lethal Gale dan 2 assassin. Sambil terkekeh, dia melepaskan jubah hitamnya. Kamu Feng? Snow lembut terkejut ketika dia melihat siapa yang bersembunyi di bawah jubah hitam. Meskipun pria itu merasa familiar, itu tidak membantunya untuk mengidentifikasi dirinya. Lagi pula, dia bisa menjadi orang acak yang dia temui sebelumnya. Sekarang dia tahu identitas pembeli misteriusnya, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya telah dijawab. Siapa yang mungkin lebih kaya daripada Zero Wing di Star Moon Kingdom? Oh kamu Zero Wing, Ye Feng. Ini adalah antara Blackwater Corporation dan Ouroboros. Aku menyarankan kamu untuk tidak melakukannya. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan menyesalinya. Wajah Lethal Gale berubah menjadi ekspresi buruk ketika dia mendengar nama pria ini. Bagi peserta gelap arena, Ye Feng adalah nama yang akrab. Bahkan dengan bantuan Stone dan Shattertooth, mengalahkan Ye Feng adalah hal yang mustahil. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan Blackwater Corporation sebagai ancaman. Dengan ini, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menghabisi Snow lembut. Babak 978 pohon hebat baik untuk teduh. Setelah kelompok Lethal Gale meluncurkan serangan mereka, keributan meletus di antara para pemain di jalan. Apakah mereka kehilangan akal?
Mereka menyerang seseorang di White River City. Apakah mereka tidak menyadari hukuman berat karena menyerang orang di dalam kota? Luar biasa. Siapa mereka? Sudah berapa lama sejak seseorang mencoba membunuh pemain lain di kota Star Moon Kingdom? Para pemain berhenti untuk menonton pertunjukan. Kota NPC berbeda dari kota NPC. Di kota-kota, bahkan jika seseorang hanya menyerang pemain lain, tidak membunuh mereka, penjaga NPC akan menyerang. Setelah itu, mereka akan dipenjara di penjara kota selama 1 atau 2 hari. Namun, untuk pembunuhan yang berhasil, hukuman itu lebih berat. Setiap detik di domain dewa dihitung untuk pemain ahli dan berbagai persekutuan besar. Jika pemain ahli dipenjara selama beberapa hari, mereka akan ketinggalan. Karena itu, sangat sedikit serangan pemain, di luar pemula ke kota NPC, terjadi. Setelah mengeluarkan ancamannya, 3 anggota partai berserker lainnya bergabung dengan serangan terhadap Snow Lembut. Tugas mereka adalah tidak bisa kembali. Selain itu, penjaga NPC di dekatnya telah menemukan pelanggaran mereka dan sedang menuju ke arah mereka. Jika mereka tidak bisa membunuh Snow Lembut sebelum penjaga NPC ini tiba, akan jauh lebih sulit untuk membunuhnya nanti. Aku sudah menyatakan bahwa ini adalah wilayah Zero Wing. Pemimpin persekutuan Snow adalah sekutu. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku hanya akan duduk diam mengapa kamu membunuh sekutu aku? Si Feng memutar matanya ke arah Lethal Gale. Atau kamu pikir kamu bisa menggunakan nama Blackwater Corporation untuk menakuti Zero Wing? Apakah kamu benar-benar berniat menjadikan Blackwater musuh? Tanggapan si Feng membuat Lethal Gale lengah. Si Feng bertindak seolah-olah dia belum pernah mendengar tentang Blackwater Corporation. Namun, waktu tidak menunggu siapapun. Tanpa pilihan lain, Lethal Gale menggertakkan giginya saat dia menggeram dalam obrolan pesta, aku akan berurusan dengan Ye Feng. Batu dan gigi, bantu aku. Semua orang, bunuh gentle Snow secepat mungkin. Serahkan pada kami, bos. Kami baru saja sedikit ceroboh, Stone dan Shattertooth segera menggunakan keahlian finish mereka dan berputar ke sisi Si Feng. Aspek yang paling kuat tentang assassin adalah kemampuan mereka untuk muncul dan menghilang seperti hantu untuk memberikan pukulan mematikan kepada musuh mereka. Sebelumnya, mereka fokus menyerang gentle Snow. Bahkan setelah mereka mengekspos diri mereka sendiri, mereka tidak memperhatikan Si Feng, dan ini, pada gilirannya, memberi pendekar pedang kesempatan untuk mengeksploitasi. Namun, jika mereka berada di stealth, mereka yakin bahwa bahkan para ahli puncak tidak akan mendeteksi keberadaan mereka. Aku akan membuat celah untukmu. Jangan khawatir tentang memukul aku dalam proses. Setelah Lethal Gale menenangkan dirinya, dia mengangkat pedang besarnya dan menyerbu ke arah Si Feng. Dia sangat akrab dengan kekuatan Stone dan Shattertooth. Dia juga menyaksikan pertarungan Si Feng di gelap arena. Dalam hal teknik tempur, dia lebih lemah dari Si Feng. Namun, pertarungan langsung berbeda dari kompetisi. Banyak faktor yang dapat memengaruhi hasil pertempuran. Kerjasama beberapa ahli, khususnya, akan meningkatkan kekuatan tempur mereka secara eksponensial. Bahkan dia akan menemukan dirinya dalam kesulitan ketika Stone dan Shattertooth bekerja bersama. Votit psikedelik mereka memungkinkan mereka untuk bergerak diam, hanya mengungkapkan diri mereka sendiri, nyaris, ketika mereka memukul. Meskipun Si Feng kuat, jika 2 asasin yang dia tidak bisa melihatnya menyerangnya, kondisi mentalnya akan menderita tekanan besar. Bahkan jika dia mencoba mengabaikannya, alam bawah sadarnya akan terus mencari kemunculan musuh yang tiba-tiba, dan ini akan memengaruhi fokusnya. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Si Feng. Jika dia membunuh ketua persekutuan Ouroboros dan Ye Feng dari Zero Wing, bahkan jika penjaga NPC memenjarakannya, pertarungan akan sia-sia. Ye Feng, kamu harus hati-hati. Kedua asasin itu kuat. Snow gentle memperingatkan pendekar pedang itu saat Stone dan Shattertooth menghilang. Meskipun dia dalam keadaan lemah, persepsinya belum suram. Sebaliknya, duelnya dengan Lethal Gale telah meningkatkan akal sehatnya. Meski begitu, dia hanya mendeteksi 2 asasin setelah mereka mengekspos diri mereka sendiri. Ketika Snow Lembut selesai berbicara, 3 anggota partai Lethal Gale lainnya bergerak ke jangkauan dan mulai meluncurkan serangan jarak jauh mereka. Lebih dari selusin panah dan bola api bergegas ke Snow Lembut, menyegel jalannya mundur. Jika Dewi Salju berada di puncaknya, menghindari dan memblokir serangan ini tidak akan sulit. Dia bahkan bisa dipukul. Namun, dengan atributnya berkurang hingga 80%, salah satu serangan normal para pemain ini tidak tertahankan. Pada saat yang sama, Lethal Gale menebas Si Feng dengan waktu yang tepat. Kamu berani memandang rendah Blackwater Corporation? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu dapat melindungi salju lembut? Jika Si Feng memblokir serangannya, pendekar pedang itu tidak akan bisa melindungi salju lembut. Di sisi lain, jika Si Feng membela Snow Lembut, pendekar pedang akan menerima serangan tanpa ampun. Selain itu, dia masih memiliki bantuan Stone and Shattertooth. Jika Si Feng tergelincir, mereka bisa mengambil nyawanya dalam satu gerakan.
Setelah halangan itu hilang, akan jauh lebih mudah untuk membunuh Snow lembut. Tiba-tiba, Si Feng dengan marah mengacungkan pedangnya, melacak lintasan satu demi satu di udara. Langkah ini tidak lain adalah teknik pertempuran yang secara tidak sengaja ia pelajari di perpustakaan Titan Orbit Sword. Dengan melacak lintasan 22 pedang dengan bilahnya, Si Feng membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus di sekitarnya. Meskipun pendekar pedang tidak memiliki jangkauan serangan yang panjang, serangannya dapat mencakup bentangan 5 yard di depannya, yang kebetulan menyelimuti gentle Snow yang berdiri sekitar 3 meter darinya. Sementara Si Feng belum menguasai orbit pedang yang canggih, teknik bertarungnya lebih dari cukup untuk memblokir Lethal Gale dan serangan rakyatnya. Saat panah yang masuk, bola api, dan keterampilan memenggal kepala Lethal Gale datang dalam jarak 5 meter dari Si Feng, dia memblokir mereka. Tidak ada serangan yang menyerang Snow lembut atau Si Feng. Kemampuan, jantung Lethal Gale berdebar kencang saat dia menyaksikan Si Feng memblokir semua serangan. Dari serangan sebelumnya, dia tahu kapan pedang besarnya berada dalam jarak 5 meter dari Si Feng, dan rasanya seperti dia telah mengenai penghalang pelindung. Dia tidak bisa mendorong pedang besarnya 1 inci lebih jauh. Sebaliknya, kekuatan yang kuat telah memukul mundur bilahnya, mencegahnya meluncurkan serangan lebih lanjut. Adapun gentle Snow, yang telah berdiri, membeku, sepanjang waktu ini, dia menatap Si Feng dengan tatapan aneh. Tidak seperti Lethal Gale, bagaimanapun, dia tidak berpikir Si Feng telah menggunakan skill. Ketika dia berdiri di dalam bidang pelindung Swords Orbit, dia bisa merasakan bahwa setiap ayunan Si Feng adalah serangan normal. Namun, kombinasi serangan ini tampak seperti keterampilan dalam game. Teknik itu ilahi. Bagaimana dia melakukannya? Salju lembut bingung. Meskipun hanya melakukan serangan pedang normal, seolah-olah mengikuti semacam aturan, dia berhasil memblokir serangan yang datang padanya dari segala arah. Saat Si Feng menangkis gelombang serangan, Stone dan Shattertooth mengambil kesempatan ketika dia menarik pedangnya untuk menggunakan Shadow Steps. Setelah muncul di belakang Si Feng, kedua asasin menikam belati mereka ke belakang leher pendekar pedang itu dengan kejam. Prosesnya selesai dalam sekejap. Namun, ketika belati 1 inci dari leher Si Feng, keempat senjata berhenti tiba-tiba. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang digunakan kedua asasin, mereka tidak dapat mendorong belati mereka lebih jauh. Footwork kamu sangat mengesankan. Si Feng melirik kedua asasin dengan kagum. Sayangnya, kamu mencoba untuk membawaku. Karena teknik gerak kaki mereka, bahkan Si Feng merasa sulit untuk memperhatikan mereka. Jika bukan karena mata maha tahu, dia mungkin telah menjadi mangsa serangan menyelinap mereka. Dia tidak akan punya waktu untuk mengaktifkan blade pertahanan untuk mempertahankan diri. Mengetahui bahwa Si Feng telah mengaktifkan skill penyelamat hidup, batu dan gigi hancur mulai meluncurkan serangan cepat dengan harapan menghabiskan jumlah blok defensif blade-nya dengan cepat. Namun, Si Feng tidak memberi mereka kesempatan karena dia menggunakan Orbit Sword sekali lagi. Tiba-tiba, dengan Si Feng sebagai pusatnya, badai mengamuk. Karena defensif blade meningkatkan jangkauan serangannya, bukan hanya serangan yang menyelimuti Stone dan Shattertooth, tetapi juga Lethal Gale. Setelah mempelajari Orbit Sword, Si Feng menemukan bahwa teknik bertarung ini adalah pertahanan yang efektif sekaligus juga serangan yang kuat. Pada saat dia menyelesaikan lintasan 22 pedang, tubuh Stone dan Shattertooth jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Sementara itu, Lethal Gale, yang berdiri agak jauh dari Si Feng, memiliki kurang dari 10% dari HP-nya yang tersisa. Tubuhnya penuh luka, darah segar mengalir dari lukanya dengan bebas. Adegan mengerikan menyebabkan banyak penonton di sekitarnya gemetar tanpa sadar. Bab 979 Gap Kekuatan. Apa yang terjadi? Bagaimana asasin itu mati? Keterampilan itu sangat kuat. Para pemain yang menyaksikan di jalan tercengang oleh apa yang baru saja terjadi. Kecepatan menggambar pedang Si Feng sangat cepat. Mereka bahkan belum melihat bayangan pedang Si Feng. Mereka hampir tidak pernah melihat lengan Si Feng bergerak, dan dalam sekejap mata, tidak hanya para asasin meninggal. Tetapi bahkan berserker yang jauh ditinggalkan dalam kondisi kritis. Apakah ini kekuatan Ye Feng dari Zero Wing? Luar biasa, dia terlalu kuat. Para ahli dari persekutuan lain yang datang ke White River City untuk mengerjakan reputasi, berdiri di antara para penonton. Pemain biasa mungkin tidak menyadari apa yang telah dilakukan Si Feng dan akan berasumsi bahwa dia hanya menggunakan skill yang dipelajari sistem, tetapi sebagai ahli. Mereka tahu bahwa serangan Si Feng bukanlah hal seperti itu. Ketika Si Feng pertama kali menggunakan skill ini, mereka tidak pasti. Namun kali ini, mereka telah menyaksikan eksekusi dengan hati-hati. Tidak peduli sikap apa yang digunakan pemain untuk mengeksekusi skill yang dipelajari, mereka semua memiliki gerakan awal yang sama. Selain itu, semakin dekat gerakan pemain dengan tindakan yang diperlukan sistem telah ditentukan, semakin tinggi tingkat penyelesaian keterampilan mereka. Namun, gerakan awal Si Feng kedua kalinya ia mengeksekusi skill berbeda dari yang pertama. Lebih jauh lagi,
Bagaimana bisa keterampilan sekuat itu digunakan 2 kali dalam 1 detik? Keterampilan itu juga lebih kuat selama penggunaan kedua. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, ini tidak sesuai dengan aturan domain Tuhan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ini adalah teknik pertarungan, berbagai pakar persekutuan tidak bisa membantu tetapi bergidik. Tidak seperti keterampilan sistem, teknik bertarung tidak dibatasi oleh cooldowns atau pembatasan lainnya. Bahkan ketika dibungkam, mereka bisa menggunakan teknik bertarung mereka dengan serangan normal. Satu-satunya downside adalah beban pada stamina dan konsentrasi pemain. Mereka yang menyerang dengan menggunakan teknik pertarungan khusus tahu bahwa semakin kuat tekniknya, semakin besar beban stamina dan konsentrasi. Sementara itu, dari 2 pakar asasin yang telah dikalahkan Si Feng, keduanya adalah level 39. Keduanya bisa dengan mudah menempati peringkat teratas dalam daftar peringkat kerajaan manapun. Adapun Berserker Lethal Gale, mereka bahkan lebih akrab dengannya. Lagi pula, dia adalah berserker yang telah berduel dengan Snow Lembut beberapa saat yang lalu. Dengan standar tempur Lethal Gale, dia bisa mendapat peringkat tinggi di antara para pakar Super Guild. Namun, bahkan ketika ketiga pemain telah bekerja bersama, mereka telah dipukuli dengan sangat buruk. Namun, di antara para pemain yang menonton, tidak ada yang lebih terkejut daripada Snow Lembut. Apakah ini benar-benar Ye Feng yang aku tahu? Dia secara pribadi mengalami kekuatan Lethal Gale. Jika bukan karena peak legasinya, tidak mungkin dia akan mengalahkan berserker laki-laki. Meskipun begitu, Si Feng telah mengakhiri pertempuran dengan 3 langkah. Snow Lembut bahkan berada di bawah kesan palsu bahwa Lethal Gale dan asasinnya, pada kenyataannya, cukup lemah. Dia tahu itu tidak benar. Si Feng hanya sekuat itu. Meskipun ada serangan yang begitu dahsyat, Si Feng tidak hanya membatalkan serangan itu, tetapi dia juga memberi Lethal Gale dan teman-temannya pukulan yang menghancurkan. Sebelum ini, Gentle Snow belum pernah melihat kekuatan sejati Si Feng. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa mereka tidak lagi berada di level yang sama. Fokuskan seranganmu pada Snow Lembut, Lethal Gale, yang tampak menyedihkan. Dengan tergesa-gesa memerintahkan ketika dia mundur dari Si Feng. Dia kemudian mengambil Magic Scroll hitam kuno dari tasnya. Tidak kusangka aku akan membuang-buang ini. Meskipun sepertinya kedua belah pihak telah berjuang untuk waktu yang lama, pertukaran mereka hanya berlangsung sesaat. Para penjaga NPC masih agak jauh dari mereka. Dia masih punya waktu untuk menggunakan Magic Scroll tier 3 yang berharga, Life Seizure. Life Seizure adalah mantra serangan target tunggal yang bahkan bisa melukai kelas tier 3 dengan parah. Ini akan menjadi masalah kecil untuk membunuh instan pemain tier 1. Ketika Lethal Gale membuka Magic Scroll dan mulai mengaktifkannya, pusaran mana yang keras muncul di atas mereka. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Magic Scroll ini luar biasa. 3 sahabat Lethal Gale yang tersisa meluncurkan serangan mereka sekali lagi. Mati. Kali ini, serangan mereka lebih ganas. Ketiganya melemparkan lebih dari 20 serangan ke Snow Lembut. Namun, serangan mereka berfokus pada kuantitas daripada kualitas. Bagaimanapun, bahkan skill dengan damage rendah seperti Ice Spear dapat memberikan damage yang menakutkan pada Snow Lembut. Selain itu, peningkatan jumlah serangan juga akan mempersulit Si Feng untuk menjaga Snow Lembut. Tercela, para pengamat mengutuk kelompok Lethal Gale ketika mereka menyaksikan. Jika ini adalah pertarungan yang adil dan tepat, kelompok Lethal Gale tidak akan cocok dengan Si Feng. Namun, jika Si Feng terpaksa tetap di sisi Gentle Snow, mantra tier 3 yang masuk tidak diragukan lagi akan membunuhnya. Namun, tiba-tiba, Si Feng muncul di samping Lethal Gale, busur listrik biru mengelilingi tubuhnya dengan samar. Si Feng kemudian mengirim tebasan ke Berserker, yang memohon Magic Scroll. Apa yang sedang terjadi? Lethal Gale tidak meramalkan bahwa Si Feng akan meninggalkan Snow Lembut ke serigala untuk datang untuknya. Namun, saat dia melirik Snow Lembut, dia menemukan Si Feng berdiri di samping Berserker perempuan. Lethal Gale bukan satu-satunya yang melihat ini. Setiap pemain lain di jalan menatap dengan heran juga. Ada 2 dari dia? Bagaimana mungkin ada 2 dari dia? Apakah itu keterampilan doppelganger? Ketika semua orang mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, visi Lethal Gale mulai memudar menjadi abu-abu. Sebelum Berserker yang kaget menyadarinya, HP-nya telah jatuh ke 0. Serangan yang begitu cepat. Ketika Si Feng muncul di sampingnya, Lethal Gale melihat kilatan biru meninggalkan tangan pendekar pedang sesaat sebelum dia mengaktifkan Whirlwind Slash untuk menangkis serangan itu. Pada saat berikutnya, tubuhnya berhenti merespons perintahnya. Saat visinya meredup ke dalam kegelapan, dia memperhatikan Si Feng sebelum dia menghilang menjadi apa-apa. Seolah-olah serangan itu tidak terjadi, seolah-olah ini semua adalah mimpi buruk. Sementara itu, sebelum ada yang menyadarinya, Si Feng lain telah muncul di belakang Snow Lembut. Yang lebih mengejutkan, Si Feng versi baru ini memblokir semua serangan 20 lebih yang ditujukan pada Dewi Salju.
Terlebih lagi, ketika dia mengeksekusi Orbit Sword lagi, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia memukul setiap mantra dan panah sebelum mereka datang dalam jarak 10 yard dari Snow lembut. Bagaimana dia melakukannya? Semua orang terkejut. Bahkan para pakar persekutuan dari kerajaan dan kekaisaran lain tidak bisa berkata-kata. Si Feng seperti hantu, muncul dimanapun dia inginkan. Pada kenyataannya, bagaimanapun, si Feng telah mendorong dirinya sendiri ke batasnya untuk melakukan serangan hantu ini. Pertama, dia menggunakan Instant Strike untuk menghabisi Lethal Gale. Dia kemudian mengaktifkan langkah diam untuk muncul di belakang salju lembut. Dia telah menyelesaikan dua gerakan ini hampir bersamaan. Kemudian, dia mengeksekusi Orbit Sword. Meskipun si Feng tampak tenang, dia telah menghabiskan sebagian besar konsentrasinya. Kepalanya mulai terasa sakit. Kalian bersenang-senang. Sekarang giliranku sekarang. Melihat ketiga anggota kelompok Lethal Gale, si Feng mengangkat Killing Ray jauh-jauh sebelum mengayunkannya ke depan dengan keras. Ujung petir. Tiba-tiba, garis-garis petir biru melengkung melintasi 50 yard di depannya. Busur petir tidak hanya melahap serangan para pemain, tetapi petir juga melahap para pemain. Ketiga pemain berubah menjadi partikel cahaya, hanya menyisakan 3 item. Bahkan mayat mereka tetap. Bab 980 Kekuatan Penangkal Ye Feng. Setiap penonton terkejut ketika mereka menyaksikan si Feng langsung membunuh 3 pemain ahli level 39. Sungguh keterampilan serangan AOE yang kuat. Apakah ini kekuatan Zero Wing? Setelah melihat ini, para pakar persekutuan dari kerajaan dan kekaisaran lain mulai takut pada Zero Wing. Jika si Feng memutuskan untuk menyergap tim elit persekutuan mereka di lapangan dengan keterampilan yang sangat kuat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia praktis meriam manusia. Meskipun dia tidak menggunakan skill AOE sebanyak Elementalis, fleksibilitas dan mobilitasnya melampaui yang terakhir dengan cepat. Saat ini, karena munculnya kelas baru, banyak guild telah mengirim tim-tim top mereka untuk mengerjakan grid. Sebagai petarung teratas dari persekutuan besar, mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Karena itu, mereka tidak memperhatikan penguasa kota Sungai Putih, Zero Wing. Bagaimanapun, mereka tidak bergerak di sekitar White River City. Mereka hanya menggunakan arai teleportasi di dalam kota. Begitu mereka mencapai Twin Towers Kingdom, Zero Wing akan kehilangan keunggulannya. Jika Zero Wing menginginkan tingkat otoritas apapun di kerajaan Menara Kembar, itu harus bergantung pada kekuatan timnya. Namun, kekuatan yang ditunjukkan si Feng beberapa saat yang lalu sangat menakutkan. Dia sepenuhnya mampu mengancam kemajuan mereka di kerajaan Menara Kembar. Mulai sekarang, jika mereka secara tidak sengaja memprovokasi Zero Wing, mereka harus memperhitungkan kemungkinan tim Zero Wing memusnahkan mereka. Segera, berbagai tim besar persekutuan mengekang kesombongan mereka dan mengevaluasi kembali pendapat mereka tentang Zero Wing. Mereka telah memberitahu tim mereka di kerajaan Menara Kembar, memperingatkan mereka untuk menghindari konflik dengan tim Zero Wing sebanyak mungkin. Meskipun mereka memiliki ahli mereka sendiri, melawan Zero Wing tidak akan memberi mereka apa-apa. Terlebih lagi, Zero Wing memiliki keunggulan besar lainnya dibanding persekutuan besar lainnya. Rumah teleportasi terletak di White River City. Guild asing mereka tidak memiliki tempat tinggal di sini. Mereka harus membayar biaya tambahan untuk teleportasi dari kota masing-masing ke kota Sungai Putih. Tentu saja, itu adalah cerita yang berbeda untuk para tiran kaya seperti Super Guild dan Guild kelas 1. Guild Super dan Guild kelas 1 memiliki latar belakang yang jauh lebih kuat daripada Guild kelas 1. Itu terutama benar untuk koneksi mereka. Persekutuan ini dapat mendirikan tempat tinggal di kota mana saja di domain dewa. Setelah itu, mereka bisa mengirim anggota guild mereka secara massal. Tidak seperti persekutuan kelas 1, kekuatan super ini tidak perlu berjuang untuk mendapatkan tanah. Inilah sebabnya mengapa berbagai guild besar takut akan Guild Super dan Guild kelas 1. Tidak hanya kekuatan besar ini bisa mengirim para ahli puncak untuk membunuh eselon atas guild mereka, tetapi mereka juga bisa mengirim kawanan pemain elit untuk melenyapkan anggota guild. Setelah pesta Lethal Gale dimusnahkan, para penjaga NPC, yang telah bergegas ke tempat kejadian, berhenti dan melanjutkan patroli mereka. Seolah serangan mendadak itu tidak pernah terjadi. Adapun partai Lethal Gale, yang telah memulai serangan di dalam batas kota, mereka tidak akan lolos dari hukuman sistem hanya karena si Feng telah membunuh mereka. Begitu mereka bangkit kembali dalam setengah jam, NPC akan menangkap mereka di kuil kebangkitan. Setelah mengurus pesta Lethal Gale, si Feng mengumpulkan rampasan perangnya. Meskipun senjata dan peralatan yang dijatuhkan pihak Lethal Gale tidak berguna baginya, mereka masih bisa memperkaya gudang Guild Zero Wing. Setelah si Feng selesai dengan jarahan, ia menangkap kereta kuda tingkat lanjut dengan gentle snow dan melanjutkan menuju restoran kelas atas di distrik Noble. Dari awal hingga akhir, tidak ada satupun pemain yang berani melangkah maju untuk merebut jarahan si Feng.
Hanya setelah Si Feng benar-benar tidak terlihat, para pemain ini memulai diskusi panas. Apa, Ye Feng dari Zero Wing memusnahkan pesta Gale? Bagaimana itu bisa terjadi? Wave yang terbengkalai tercengang ketika dia mendengarkan laporan bawahannya. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia kemudian bertanya, bagaimana dengan Snow Lembut? Apakah dia mati? Orang-orang Lethal Gale adalah salah satu pihak peringkat teratas di antara mereka yang berada di bawah kendalinya. Biasanya, ia menugasi partai dengan pembunuhan dan berurusan dengan para ahli yang membuat diri mereka menjadi penghalang. Sampai sekarang, mereka tidak pernah gagal dalam pekerjaan. Mereka selalu menang, bahkan melawan seorang ahli Void Realm. Field Battle berbeda dari kompetisi PAUP. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi kekuatan tempur pemain, belum lagi kekuatan tempur kelompok. Dengan demikian, lebih mudah untuk mengirim Lethal Gale untuk memperingatkan pembeli misterius Snow Lembut. Jika kata-kata tidak dapat mempengaruhi pembeli, pihak Lethal Gale akan meyakinkan pembeli untuk menyerah dengan paksa. Namun, setelah memikirkannya, tugas ini cukup berbahaya. Jika dia mendapat bantuan dari penjaga NPC, tidak mungkin bagi Ye Feng untuk memusnahkan Lethal Gale dan teman-temannya. Snow Lembut tidak mati. Pesta Gale bahkan tidak bisa menyentuh dia sebelum Ye Feng membantai mereka, kata pria setengah baya yang botak itu sambil dengan gugup memainkan rekaman untuk Abandoned Wave. Klip video menunjukkan seluruh proses Si Feng memusnahkan partai Lethal Gale. Banyak penonton yang ingin tahu telah merekam seluruh pertempuran. Video ini sudah menjadi topik populer di forum resmi Star Moon Kingdom. Insiden ini tidak hanya meningkatkan ketenaran Ye Feng dari Zero Wing, tetapi juga membuat olok-olok dari Blackwater Corporation. Ekspresi Wave yang ditinggalkan menjadi gelap ketika dia menonton video. Niat membunuh padat yang dipancarkannya bisa dirasakan lebih dari 30 meter jauhnya. Merasakan niat membunuh ini, beberapa pemuda yang kuat dan berbakat bergegas, bertanya, Big Brother Wave, apa yang terjadi? Apa yang membuatmu begitu kesal? Meskipun level para pemuda ini tidak tinggi, mereka sangat dikagumi oleh para pengunjung Divine Colosseum. Bukan apa-apa, Abandoned Wave menutup video, marah. Kilatan dingin melintas di matanya ketika dia berkata, aku harus melakukan beberapa penyesuaian kecil terhadap rencana aku. Meskipun Tuan Muda Jing telah memberitahu aku bahwa tidak perlu repot dengan Zero Wing, jika aku tidak memberi pelajaran kepada persekutuan, baik itu Api Hitam atau Ye Feng. Tidak ada yang akan mengakui kekuatan Blackwater Corporation. Aku pernah mendengar bahwa Pavilion Heavenly Dragon Pavilion, Nine Dragons Emperor, memiliki dendam yang cukup besar terhadap Zero Wing dan telah bersemangat untuk mengajarkan pelajaran kepada Zero Wing. Kamu, bepergian ke Kekaisaran Naga Hitam dan memberitahu Qin Muyun ini, jika Nine Dragons Emperor ingin berurusan dengan Zero Wing, aku akan membantu dia. Juga, kirim 3 pihak untuk mengikuti Snow Lembut. Jika ada kesempatan, bunuh dia. Dimengerti. Setelah menerima instruksinya, pria botak itu bergegas keluar dari ruang VIP. Di dalam sebuah restoran kelas atas di distrik Noble kota White River, anggota elit Zero Wing memenuhi restoran. Selain itu, beberapa anggota inti Zero Wing mensurvei daerah tersebut dari aula utama penginapan. Restoran kelas tinggi telah menjadi benteng yang tidak bisa ditembus. Sementara itu, Si Feng dan Gentle Snow saling mengobrol di lantai paling atas. The Blackwater Corporation sangat ingin mengambil hidup kamu, komentar Si Feng sambil memandang keluar jendela Prancis. Dari posisinya, dia bisa melihat setidaknya 8 orang menguntit restoran. Sementara ada kemungkinan dia mendapatkan penguntitnya sendiri, jauh lebih mudah untuk percaya bahwa para pemain ini memburu Snow Lembut. Lagi pula, Blackwater Corporation telah menyerangnya sekali sebelumnya. Selain itu, Snow Lembut masih lemah. Dia tidak akan terkejut jika mereka mencoba 3 atau 4 serangan lagi.